Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, pada video ini saya akan melakukan takhrij hadis dan i'tibar sanad dengan menggunakan artificial intelligence atau AI. Dalam hal ini, AI yang akan digunakan adalah ChatGPT dan DeepSeek. Sebelum melakukan i'tibar sanad, pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan takhrij hadis terlebih dahulu untuk mendapatkan data hadis secara lengkap dan komprehensif. Takhrij hadis itu ada dua, secara manual dan digital. Secara manual, menurut berdasarkan penelitian Mahmud Tohan, ada 5 metode. Ada berdasarkan sebagian matan hadis, ada berdasarkan nama periwayat hadis atau periwayat sahabat, ada sesuai tema, dan lain-lain. Kemudian secara digital, bisa kita melakukan takhrij dengan aplikasi atau software hadis seperti Maktabah Syamila, Jawami'ul Kalim, Ensiklopedia Hadis, atau Lidwa Pustaka, dan lain-lainnya. Pada video ini saya akan menggunakan Jawami'ul Kalim. Ini ya, ini sudah saya buka tadi untuk tidak memperlama. Ini ada di menu Bahsun. Kemudian untuk membatasi agar tidak terlalu banyak hadis yang dicari, kita klik ini. Kita tunggu prosesnya berjalan. Ya, kita batasi di kutubus sitah saja, berarti 6 ya. Bukhari, Muslim, Jami' at-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kita klik ini. Adapun hadis yang akan ditakhrij adalah hadis tentang hikmah, sesuatu yang kita perlukan dalam memahami segala problema zaman ini. Kita tinggal ketik. Ini histori pencarian hadis atau penggalan hadis dari aplikasi Jawami'ul Kalim ini. Hadis yang kita cari adalah hadis tentang hikmah. Ini adalah sebagian matan hadis, Al-Kalimatul Hikmah. Kita bahsun. Ya, sudah keluar hasilnya, sudah ditemukan. Ada 2 hadis. Yang pertama dari Jami' at-Tirmizi dan dari Sunan Ibnu Majah. Berarti hadis tentang hikmah ini diriwayatkan dalam skala kutubus sitah, hanya ada 2 yang meriwayatkannya. Kalau berdasarkan pangkalan hadis Kalimatul Hikmah. Kita klik. Kemudian setelah dari sini, data hadisnya sudah ada, sudah kita temukan. Ini harus kita catat semuanya. Ya, sini ada sanadnya, ada matannya. Sanad itu apa? Sanad itu ini, mata rantai periwayat. Dari hadasana Muhammad bin Umar bin Al-Walid Al-Kindi, hadasana Abdullah bin Numair, an Ibrahim bin Al-Fadli, an Sa'id al-Mumakburi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan sanad. Kemudian apa itu matan? Matan itu ya isi hadisnya itu sendiri. Yakni al-kalimatul hikmatu dhallatul mu'min fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ini namanya matan. Kemudian ini adalah keterangan sanad yang lain. Karena ada qala Abu Isa hadza hadis qorib. Ini penjelasan tambahan atau
penilaian tambahan dari penulis kitab ini. Hadis ini gharib, la na'rifu illa min hadzal wajhi. Kemudian untuk melakukan i'tibar sanad, apa sih yang harus dilakukan? Yaitu mencatat rawi-rawi dari hadis yang kita takhrij ini. Nah, ini ada Muhammad bin Umar bin Al-Walid Al-Kindi, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rawi yang harus kita catat. Untuk mempersingkat, saya sudah catat di Word ya. Nah, ini sudah saya catat. Ini dari Rasulullah meriwayatkan ke Abu Hurairah, Said Al-Makburi, Ibrahim Al-Fadl, Abdullah bin Umair, Muhammad bin Umar bin Al-Walid, kemudian ke Mukharij yakni Imam Tirmizi. Bisa kita lihat bahwa rawinya cenderung sama, yang berbeda hanya pada sanad pertama ya. Sanad pertama yaitu setelah Mukharij. Di sini kita lihat Imam At-Tirmizi menerima hadis dari Muhammad bin Umar bin Al-Walid. Kemudian Ibnu Majah menerima hadis dari Abdurrahman bin Abdul Wahhab. Kemudian ke atasnya ini sama semua. Abdul bin Umair, Ibrahim bin Fadl, dan seterusnya. Oke, yang harus kita untuk melakukan i'tibar sanad melalui AI, yang harus kita masukkan adalah ini ya, data ini. Data riwayat ini. Kita copy, kemudian kita buka AI-nya. Kemudian kita buat prompt-nya. Buatlah skema sanad dari hadis tentang hikmah. Berikut ini data sanad yang telah saya susun. Pakai tanda panah ke bawah ya. Kita paste. Ya, dia sedang proses. Wah, dia tidak bisa membuat gambar ya. Dia malah menyajikan data seperti ini. Dan dia tidak menggabungnya, memisahkan kedua sanad ini. Dia malah menawarkan hal-hal lain. Kita harus kita minta lagi, kita kritisi. Gabungkan kedua jalur sanad tersebut. Jadikan dalam bentuk gambar. Apakah dia bisa memproduksi gambar? Ya, ternyata bisa ya. Memang agak lama karena ini gratisan. Fitur-fitur AI itu bisa kita gunakan secara maksimal bila kita berbayar, dan itu tidak murah ya.
Oke, sudah keluar. Kita download. Ini hasilnya skema sanad hadis. Rasulullah, Abu Hurairah, Said Al-Maqburi, Ibrahim bin Fadl, Abdullah bin Numair, Muhammad bin Umar. Oke, di sini ChatGPT cukup memahami ya. Dia membedakan jalur Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dibedakannya warna yang ditampilkan. Imam At-Tirmizi dengan warna hijau, Ibnu Majah dengan warna biru. Kemudian kita tidak bisa langsung percaya hasil yang dibuat ChatGPT ini. Kita harus memverifikasi ulang dengan data yang sudah kita kumpulkan tadi. Kita geser ke kiri dulu. Oke. Pertama dari Rasulullah, betul. Abu Hurairah, betul. 57 wafat 57 Hijriah. Said Al-Maqburi 123 Hijriah. Ibrahim bin Fadl, kemudian Abdullah bin Numair, Muhammad bin Umar bin Abdul Walid. Di sini keliru ya, ChatGPT. Seharusnya kalau melihat data yang sudah kita kumpulkan, seharusnya dari Abdullah bin Numair ini langsung ke Muhammad bin Umar dan juga langsung ke Abdurrahman bin Abdul Wahab. Ini salah ini. Ini tidak, Abdurrahman bin Wahab tidak mengambil hadis dari Muhammad bin Umar. Jadi keliru ChatGPT ya. Oke, sekarang kita coba ke DeepSeek dengan prompt yang sama. Oke, sudah keluar. Sama seperti ChatGPT tadi, dia tidak memberi file gambar ya. Coba kita lihat prompt selanjutnya. Kita samakan saja. Oke. Kita download PNG. Oke, sudah keluar. Ini beda. Ini kita bedakan ya hasil iktibar sanad atau skema sanad hadis dari DeepSeek dan ChatGPT. Jelas bedanya ya? Ini baru benar DeepSeek. At-Tirmizi dapat hadis dari Muhammad bin Umar, Ibnu Majah dari Abdurrahman bin Abdul Wahab, kemudian Abdurrahman bin Wahab langsung dapat hadis dari Abdullah bin Numair. Bukan seperti ChatGPT yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Abdul Wahab mendapat hadis dari Muhammad bin Umar bin Al-Walid.
Oke, secara sederhana ini kita sudah selesai melakukan atau pembuatan skema sanad. Untuk lebih memudahkan melihat siapa saja periwayat dari hadis yang kita cari. Untuk tahap selanjutnya itu, untuk lebih komprehensif, lebih detail dalam melakukan penelitian sanad hadis atau melakukan penelitian hadis, bisa dengan meneliti lagi lebih jauh dengan tentang ini sigot tahamul wal ada, seperti apakah kola atau an atau hadasana atau akhbarona. Kemudian di sini kita lihat ada periwayat yang tidak diketahui tahun lahir atau tahun wafatnya. Untuk mengetahui apakah sanadnya bersambung, bisa kita cek dengan kitab Rijalul Hadis atau kitab Jarh wa Ta'dil. Kemudian kita lihat di sana apakah periwayat tersebut memiliki hubungan guru dan murid, rawaan atau rawaanhu, baik ke atas ataupun ke bawah. Ini sudah saya cari melalui Jawami'ul Kalim. Nah, biar yakin kita klik aja ya. Siapa aja sih yang tidak diketahui tahun lahir wafatnya? Ibrahim bin Fadl sama Abdurrahman bin Abdul Wahab. Mana Ibrahim bin Fadl? Nah, ini tidak diketahui ya tahun lahir atau tahun wafatnya. Kita lihat di Tahzibul Kamal. Rawaan. Dia dapat hadis dari siapa saja? Ini guru-gurunya ada 3. Said bin Abi Sa'id Al-Makburi. Ini kan kelihatan ya, udah diketahui bahwa sanad hadis ini bersambung karena Said Al-Makburi jelas bahwa adalah gurunya Ibrahim bin Fadl. Kemudian dalam hadis ini muridnya adalah Abdullah bin Numair. Kita lihat apakah ada muridnya Abdullah bin Numair. Ya, di nomor 6 ya, Abdullah bin Numair. Oke, kita lanjut ke sanad jalur sanad Ibnu Majah. Abdurrahman bin Abdul Wahab. Nah, ini tidak diketahui tahun lahir wafatnya. Apakah ada gurunya Abdullah bin Numair? Ada, nomor 6 juga Abdullah bin Numair. Apakah muridnya ada Imam Ibnu Majah? Ada nih, Ibnu Majah. Jadi sanad hadisnya bersambung. Oke, kesimpulannya berdasarkan takrij hadis dan atau i'tibar sanad menggunakan AI ini, bahwa untuk melakukan i'tibar sanad itu lebih enak menggunakan DeepSeek. Karena DeepSeek sini lebih teliti ketimbang ChatGPT yang salah membuat data, salah menampilkan data. Atau dalam istilah AI itu halusinasi AI. Dan bahwa patut kita perhatikan bahwa AI ini hanya sebagai langkah awal dalam melakukan pencarian segalanya. Kita sebagai pengguna atau dalam istilah AI-nya itu trainer. Kita pelatih kita yang menggunakan AI ini, kita harus memverifikasi, membandingkan dengan data yang lebih kredibel. Seperti kalau dalam hadis ini, kita harus menggunakan kitab langsung. Seperti Jawami'ul Kalim atau Maktabah Syamilah. Ataupun kita bisa merujuk ke kitab hadis Bukhari-nya langsung, atau kitab Jami' at-Tirmizi, atau kitab Sunan Ibnu Majah,
dan lain-lain. AI ini hanya sebagai langkah awal untuk memudahkan kita dalam mencari hadis atau dalam hal ini membuat skema sanad. Mungkin sekian saja video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.